Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Lailatul Komariah, peserta Latsar golongan 3 angkatan 5 tahun 2020, nomor absen 27. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penguji, Ibu Muji Estiningsi, kemudian kepada Ibu Mentor, Ibu Eni Setiawati, dan kepada Bapak Abdurrahman selaku mentor yang telah membimbing saya selama kegiatan aktualisasi ini. Di sini saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi saya yang telah saya lakukan di lembaga saya, yaitu peningkatan pembiasaan hafalan juz amma menggunakan metode tatak pasmi takrir pada siswa kelas 5 SD Pasru Jambe 01, Kecamatan Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang. Latar belakang saya melakukan aktualisasi di sekolah ini adalah karena rendahnya kemampuan siswa dalam menghafalkan juz amma. Kemudian kurangnya motivasi dalam menghafalkan. Jadi di zaman sekarang, meskipun di sekolah saya adalah sekolah yang center, yang muridnya banyak, akan tetapi siswa dalam menghafalkan itu masih kurang. Kemudian motivasi yang membuat mereka untuk bersemangat menghafalkan itu masih belum ada, terutama dorongan dari keluarga. Jadi mereka masih membutuhkan motivasi baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian untuk mendukung program dari Dinas Kabupaten Lumajang, yaitu yang bernama GSM atau Gerakan Sekolah Mengaji, yang mana program ini adalah membentuk karakter siswa berdasarkan bacaan Al-Quran. Jadi siswa dituntut untuk bisa membaca Al-Quran, jadi membentuk generasi yang Al-Quran. Kegiatan yang saya lakukan selama ini ada 8 tahap. Yang pertama adalah koordinasi dengan mentor dan kepala sekolah, kemudian koordinasi dengan teman sejawat, menyiapkan media yang akan digunakan, melakukan pemetaan terhadap siswa kelas 5, melaksanakan pembiasaan hafalan juz amma menggunakan metode tatak, kemudian melakukan evaluasi, memberikan pendampingan kepada siswa yang belum hafal, dan menyusun laporan akhir aktualisasi. Untuk kegiatan yang pertama, yaitu melakukan koordinasi dengan mentor dan kepala sekolah terkait rancangan aktualisasi yang saya lakukan di lembaga ini. Jadi, sebelum saya melakukan aktualisasi, sebelum saya melakukan kegiatan, saya terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan mentor dan kepala sekolah. Karena saya membutuhkan masukan dan saran dari beliau, sehingga kegiatan yang akan saya lakukan ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya bisa mengetahui kendala apa jika misalnya saya tidak melakukan koordinasi dengan mentor. Kemudian saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah karena beliau adalah pimpinan di lembaga kami. Jadi beliau mengerti seluk-beluk yang terjadi di lembaga ini. Jadi saya melakukan koordinasi kepada beliau. Kemudian kegiatan yang kedua, melakukan koordinasi dengan teman sejawat atau rekan kerja. Jadi saya melakukan koordinasi, meminta saran maupun pendapat kepada rekan kerja yang ada di lembaga saya. Karena beliau lebih mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lembaga ini. Jadi karena siswanya banyak, mungkin guru itu lebih tahu bagaimana keadaan siswa yang berada di kelas 5 ataupun di kelas lain. Tapi karena fokus saya ada di kelas 5, jadi saya berkoordinasi dengan wali kelas 5. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga adalah menyiapkan media yang akan digunakan. Di sini media yang saya gunakan adalah juz amma dan terjemahnya. Kemudian ada lembar rekapitulasi hafalan dan ada kartu hafalan siswa. Nah, ini adalah bentuk dari kartu hafalan siswa. Di sini di kartu ini sudah
sudah ditetapkan, diterangkan ada tanggal, kemudian ada minggu. Nah, jadi di sini kita tahu kita akan memulai kegiatan ini mulai minggu keberapa, kemudian pada tanggal berapa. Karena di lembaga kami kegiatan hafalan juz amma atau kegiatan pembiasan juz amma itu hanya dilakukan 3 kali dalam seminggu. Maka di sini fokus yang saya tulis ya, di situ ada minggu kedua. Di minggu kedua ada 3 hari, minggu ketiga 3 hari, dan minggu keempat ada 3 hari. Kemudian ada nama surat. Nah, untuk surat-surat yang pendek seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, itu biasanya saya melakukan hafalannya dalam 1 kali pertemuan. Karena kalau surat-surat yang pendek itu lebih mudah untuk dihafalkan. Tapi untuk surat-suratnya lebih panjang, itu saya biasanya itu dilakukan 1 kali pertemuan. Kemudian di kolom berikutnya ada kriteria. Nah, jadi di situ ada kriteria untuk menentukan hafalan mereka. Dan selanjutnya adalah keterangan. Kalau misalnya mereka itu sudah lancar, jadi mereka bisa untuk lanjut ke surat yang berikutnya. Setelah mereka melakukan hafalan, barulah saya melakukan rekapan di rekapitulasi hafalan siswa agar saya mengetahui siswa mana yang sudah hafal, kemudian ada siswa yang kurang hafal ataupun siswa yang masih butuh bimbingan. Yang keempat, melakukan pemetaan terhadap kelas 5. Di sini untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menghafalkan, saya memetakan mereka dalam beberapa kelompok. Ada satu kelompok yang siswanya itu sudah hafal semua, kemudian kelompok selanjutnya siswa yang masih hafal tetapi belum lancar, dan kelompok selanjutnya adalah siswa yang memang belum hafal karena berbagai macam kendala. Salah satunya mereka mungkin karena bacaannya kurang tepat, tajwidnya kurang tepat juga, dan juga mereka masih belum lancar dalam mengaji. Misalnya mereka masih sampai ngaji di Iqra. Jadi saya memetakan mereka dalam beberapa bagian sehingga saya tahu siswa mana yang perlu dibimbing. Kegiatan yang nomor 5 yang saya lakukan adalah yaitu melaksanakan kegiatan pembiasaan hafalan juz amma menggunakan metode tasmi' dan takrir. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan yang saya lakukan ketika melakukan kegiatan hafalan juz amma. Nah, ketika sudah saya kelompokkan dari beberapa bagian, kemudian saya membacakan terlebih dahulu surat yang akan mereka hafalkan. Jadi sebelum mereka hafalan, pasti suratnya saya baca terlebih dahulu. Nah, di situ setelah saya bacakan, barulah siswa maju satu persatu untuk menyetorkan hafalannya. Jadi saya bisa mengetahui siswa mana yang bacaannya tepat, siswa mana yang tajwidnya kurang tepat, kemudian siswa mana yang memang belum bisa menghafalkan. Ini adalah salah satu contoh dari kegiatan yang saya lakukan.
kegiatan yang saya lakukan ketika melaksanakan metode tatak. Karena pada sejatinya tatak adalah tasmi, yaitu mendengarkan. Jadi guru terlebih dahulu membacakan surat yang akan dihafalkan oleh siswa sekaligus mempraktekkan ilmu tajwid. Karena meskipun mereka hafal, tetapi mereka terkadang bacaannya itu masih kurang tepat, baik itu dari segi tajwidnya, kemudian dari makharijul hurufnya, ataupun dari wakof-wakof yang seharusnya mereka berhenti. Nah, ketika guru itu membacakan terlebih dahulu, otomatis siswa akan menirukan. Nah, jadi kalau kegiatan ini dilakukan, itu saya kira itu lebih efektif daripada mereka menghafalkan secara individu. Kemudian takrir itu adalah mengulang-ulang. Jadi meskipun hafalannya itu sudah dilakukan minggu kemarin, tapi ketika pertemuan selanjutnya, maka hafalan itu akan dibacakan kembali untuk mengingat hafalan mereka. Jadi mereka semakin hafalan itu diulang-ulang, maka mereka akan semakin hafal. Kemudian yang nomor 6 adalah melakukan evaluasi. Nah, setelah melakukan metode tatak tadi, maka saya akan melakukan evaluasi. Jadi evaluasi yang saya lakukan adalah menggunakan ini rekapitulasi dari hasil hafalan. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah rekapan yang saya lakukan sebelum melakukan metode tatak. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya yang banyak dihafalkan itu hanyalah surat-surat pendek saja. Contohnya seperti Al-Ikhlas, kemudian Al-Fil, kemudian Al-Kausar. Kenapa? Karena mereka merasa itu yang lebih mudah, cuma 3 ayat ya. Akhirnya kebanyakan dari siswa kelas 5 ini yang hafal itu hanya surat-surat pendek saja. Kemudian yang hafal surat-surat yang agak panjang itu ada beberapa. Hanya saja bacaannya itu kurang tepat. Apakah itu mereka bacanya kok dibaca ha ataupun bagaimana? Ketika saya lakukan terlebih dahulu, ternyata bacaannya memang banyak yang salah. Nah, kemudian yang di sini adalah rekapan setelah melakukan metode tatak. Nah, setelah melakukan metode tatak, itu banyak sekali kemajuan yang diperoleh oleh siswa. Nah, jadi siswa tidak hanya fokus untuk menghafalkan kepada surat-surat yang pendek saja, tetapi mereka lebih bersemangat untuk menghafalkan semua surat. Bahkan ada ketika saya, karena ini hanya waktunya sebentar, saya memberikan hafalan, saya target mulai dari surat An-Nas sampai Al-Qari'ah. Nah, kenapa? Karena dalam 1 bulan ini tidak mungkin kita akan menghafalkan juz 30 yang jumlahnya banyak. Jadi saya hanya menargetkan beberapa surat saja. Bahkan ada siswa yang sudah hafal sampai surat Asy-Syamsi. Mereka protes, "Bu, kenapa kok hafalannya tidak dilanjutkan?" Nah, ketika mereka berbicara seperti itu, saya malah mendukung untuk mereka yang bersemangat dalam menghafalkan. Kemudian kegiatan yang nomor 7 adalah memberikan pendampingan kepada siswa yang belum lancar. Karena dari sekian banyak siswa itu ada beberapa siswa yang memang bacaannya tidak lancar, kemudian hafalannya tidak lancar juga, bacaan Al-Qur'annya pun tidak lancar. Nah, akhirnya saya dekati, saya tanyakan kepada mereka ada apa? Ya, apakah mereka memang belum bisa dalam baca Al-Qur'an atau ada kendala lain, misalnya mereka sibuk belajar ataupun apa. Tapi ketika saya tanyakan, saya dekati mereka, mereka mengutarakan bahwa mereka kesulitan untuk menghafal. Nah, di situ saya barulah memberikan pendampingan, baik itu saya sendiri ataupun dari teman-teman yang sudah hafal, sudah lancar hafalannya. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan. Di sini ada kartu bimbingan. Nah, di situ saya bisa mengetahui siapa saja yang tidak hafal, kemudian surat apa dan kendalanya mengapa. Nah, yang 8 adalah menyusun laporan akhir. Nah, jadi kesimpulannya adalah bisa dilihat dari pretest, kemudian dari post-test, dan juga dari grafik yang ini. Jadi kita bisa mengetahui kemampuan siswa itu dari minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Semuanya bisa dilihat dan pada minggu yang terakhir semuanya sudah bisa
dilakukan secara optimal dan sesuai dengan harapan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.